Shalom. Ada yang hari ini sampai ke sini lewat banjir-banjir kah? Ada wilayah rumah yang banjir kah? Enggak ya, puji Tuhan ya. Kita berdoa supaya mudah-mudahan teman-teman kita yang lain bisa sampai ke tempat ini dengan tidak kekurangan suatu apapun juga ya. Mari bersyukur kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan sama Tuhan untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau sama-sama pejamkan mata kita berdoa. Terima kasih Engkau baik, Engkau hadir bagi setiap kami. Biar tempat ini dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Sinar kemuliaan-Mu Bapa. Biarlah itu memenuhi hati setiap kami. Memenuhi di sekelilingku. Ku rasakan hadirat-Mu. Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal bersama. Mari muliakan Tuhan di tempat ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati bait-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Mari nantikan Tuhan, nantikan Yesus. Sinar kemuliaan-Mu Bapa, penuhi kami, memenuhi di sekelilingku. Angkat suaramu, nyatakan. Ku rasakan hadirat-Mu, Kau tenggelamkan jiwaku. Ku ingin tetap tinggal nikmati hadirat Tuhan. Mari angkat pujian-Mu, angkat mazmur-Mu. Kami mau menyenangkan-Mu lebih dan lebih lagi.
memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku penuh. Saudara tahu firman Tuhan bilang, Tuhan Yesus gembala buat setiap kita. Dia temani kita waktu kita di lembah kelam. Bahkan dia menyediakan hidangan buat kita di hadapan lawan kita. Bahkan ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, piala kita penuh dengan kelimpahan. Hati kita penuh dengan sukacita. Jiwa kita penuh dengan ucapan syukur. Mari bersyukur, sebab di hadirat Tuhan ada bahagia yang dipenuhkan. Ada sukacita yang dicukupkan. Mari bawa hidupmu sepenuhnya. Bangkit berdiri bersama. Kita tinggikan Tuhan, katakan menyembah-Mu Tuhan dan Raja setiap kami. Menyembah-Mu Tuhan dan Rajaku, memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu. Nyatakan sama-sama, bahagiaku penuh. Mari engkau yang merindukan Tuhan, angkat tanganmu, sama-sama kita nyatakan, menyembah-Mu Tuhan dan Raja. Mari tinggikan Yesus di tempat ini. Memuji-Mu Yesus kekasih jiwaku, amin. Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu. Nyatakan bahagiaku. Mari sembah Yesus, angkat suaramu, menyembah-Mu. Kami menyembah-Mu Tuhan. Lihat tangan kami yang terangkat Tuhan. Engkau kekasih kami Tuhan. Amin, amin. Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu. Katakan bahagiaku, bahagiaku penuh. Mengikutimu, mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Haleluya, di hadirat-Mu Bapa, kami rasakan damai-Mu, bahagia kami dipenuhkan. Ada kemenangan, ada kelepasan, kami mau terus cari hadirat-Mu. Menyembah-Mu Tuhan, menyembah-Mu, menyembah-Mu. Saya mau dengar semua wanita di ruangan ini, pria di ruangan ini, sembah Yesus. Angkat suaramu, katakan menyembah-Mu. Beri yang terbaik. Tuhan dan Rajaku. Katakan mengikutimu. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidup, di hadirat-Mu lagi. Jangan berdiam diri, katakan biar sembah kami sampai ke hadirat-Mu. Biar Engkau tersenyum melihat kami. Kami menyembah-Mu.
menghampiri kami Tuhan. Di hadirat-Mu, bahagiaku penuh. Lagi jatakan di depan Tuhan. Mengikutimu seumur hidupku, di hadirat-Mu bahagiaku penuh. Mari berikan sorak-sorai, berikan tepuk tangan. Makasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Kami mau terus memuji Tuhan. Terima kasih kami sudah disukakan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sana salam kanan kirimu. Katakan yuk masuk gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Kita mau menari buat Tuhan ya. Come on. Haleluya. Sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Lagi katakan mari masuk gerbang, nyatakan halamannya dengan pujian. Sama-sama kita mau penuhi baitnya, bawa ucapan syukurmu. Nyatakan sama-sama ya. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Saudara bersukacita di dalam Tuhan. Lagi katakan apa? Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya sama-sama nyatakan ya. Penuhi baitnya, dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh sukacita. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan mari open up lah, nyatakan. Sebab Tuhan Dia baik. Amin. Ya, mari menari bersama di hadapan Tuhan. Lagi nyatakan sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Lagi angkat tangannya sama-sama. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin.
bukan cuma sekarang tapi sampai kapan? Sampai kapan? Selama-lamanya ya. Kita nggak mau Tuhan Yesus baiknya hari ini doang. Besok enggak. Itu mungkin kita. Kita bisa baik hari ini sama orang, besok kita nggak baik. Tapi Tuhan Yesus kita baiknya terus menerus. Amin. Duduk kembali di dalam hadirat Tuhan. Satukan hatimu. Segala kemuliaan buat Raja kami. Engkau yang Bapa yang baik, bahkan Engkau Allah yang peduli atas setiap hidup kami. Engkau melihat setiap wanitamu adalah berharga di matamu.
Bahkan Engkau membentuk setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi bejana yang hidup di hadapan-Mu. Taruh Tuhan di dalam setiap wanita-Mu kerendahan hati, supaya kami mudah untuk dibentuk. Bapa, bahkan Kau menuntun setiap kami untuk menjadi Tuhan pepanjangan tangan-Mu di muka bumi, bahkan memancarkan kasih Kristus yang ada di dalam setiap hidup kami, supaya setiap orang yang melihat kehidupan wanita-Mu di tempat ini, mereka boleh melihat kasih Kristus yang mengalir dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau pakai setiap wanita-Mu Tuhan. Kami banyak kekurangan, tetapi Allah kami yang senantiasa menuntun dan memberikan Tuhan, menuju ke dalam kesempurnaan di dalam Engkau hari lepas hari Tuhan. Bahkan kekurangan kami, disitulah kekuatan Allah ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa apapun segala persoalan baik yang dihadapi oleh setiap wanita-Mu, kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang berdaulat di dalamnya. Di dalam proses pembentukan kami Tuhan, Engkau senantiasa hadir di dalam kehidupan kami, supaya Tuhan kami boleh berbuah. Karena di dalam berbuah kami harus Tuhan banyak Tuhan, ranting-ranting kami yang harus dikikis di dalamnya. Bahkan perbuatan kami, tingkah laku kami, apapun yang menghambat kami berbuah, Engkau sanggup Tuhan memberikan Tuhan pemulihan di dalam setiap kami. Bahkan Engkau mengikis segala kedagingan kami yang seringkali kami muncul di dalamnya. Karena kami sebagai wanita memiliki manusia yang biasa, tetapi Allah kami Allah yang luar biasa, yang membentuk kami menjadi wanita-wanita yang tangguh, bahkan wanita-wanita yang menjadi jalan berkat bagi wanita lain. Ada banyak mereka yang menjerit, mereka yang menangis, bahkan mereka di dalam kesesakan. Pakai setiap wanita-Mu menjadi saluran berkat atas setiap mereka. Kami Tuhan Kau taruh perkataan setiap pagi, perkataan seorang murid, supaya melalui mulut setiap kami wanita-Mu, kami boleh membawa wanita-wanita yang merindukan Engkau, bahkan mengencourage mereka, mensupport mereka, bahkan Tuhan membawa mereka untuk melekat kepada Tuhan Yesus, seperti yang sudah kami rasakan akan kebaikan-kebaikan-Mu. Bahkan kami Tuhan mau berkatakan, kami tidak mau melupakan kebaikan-kebaikan Allah yang sudah Engkau kerjakan di dalam setiap wanita-Mu, di dalam keluarga per keluarga Bapa. Terima kasih untuk kebaikan-Mu, dan terus kasih setia-Mu ada di dalam setiap kami. Bahkan Kau membentuk kami di dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Kristus Yesus. Terima kasih ada wanita yang lain yang dalam kelemahan tubuh. Mereka mengalami sakit penyakit mungkin di rumah maupun di rumah sakit. Bapa, Engkau Jehovah Rafa, oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, mereka dengan iman menerima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan tetap dari mulut setiap kami mengucap syukur bahwa Engkau Allah yang baik. Bahkan Tuhan di dalam permasalahan rumah tangga, Tuhan Engkau hadir di dalamnya Tuhan. Pulihkan Tuhan apabila mereka Tuhan kehilangan anggur yang manis, tetapi Engkau sanggup Tuhan air yang tawar itu Engkau ubahkan menjadi anggur yang manis. Di dalam proses pemulihan rumah tangga, kuatkan dan teguhkan mereka. Dan kami percaya apa yang sudah dipersatukan Allah tidak bisa diceraikan oleh manusia. Untuk itu taruh Tuhan hati yang mau dan rela untuk dibentuk, saling mengampuni, saling menghormati di dalam setiap keluarga, baik orang tua, baik anak, bahkan pasangan suami istri, saling menghormati satu sama lain, mendahulukan yang lainnya daripada pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk Indonesia. Terima kasih Engkau memulihkan bangsa kami. Ada nama Yesus dan ada setiap anak-anak-Mu yang berseru kepadamu. Maka Tuhan, apabila kami bersatu hati merendahkan hati di bawah kaki-Mu dan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang jahat, maka Engkau dari surga memulihkan bangsa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya ada pemerataan pembangunan di tengah-tengah bangsa kami. Ada kesejahteraan atas rakyat
Indonesia. Kau memakai presiden, wakil presiden, jajaran menteri kabinet Tuhan, DPR, MPR Tuhan, Engkau menyertai. Bahkan Kau bangkitkan Tuhan pemimpin-pemimpin yang takut akan Engkau. Mereka memerintah dengan hati nurani yang benar di hadapan Engkau. Terima kasih, kami bawa Ibu Evelyn, Pastor Timothy, Tuhan, yang tidak bersama dengan kami, tetapi kami percaya di mana keberadaan beliau Tuhan, perlindungan-Mu sempurna di dalamnya. Bahkan Kau memakai Ibu Evelyn Tuhan untuk membawa wanitamu untuk semakin lagi mengenal Engkau, bahkan mempersiapkan setiap kami menjadi mempelai Kristus-Mu. Bapa, bersama kami Ibu Charlotte Priyatna Tuhan, terima kasih Tuhan. Ada pesan yang daripadamu yang Engkau akan sampaikan melalui bibir mulut daripada hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengurapi apa yang sudah dipersiapkan boleh disampaikan dengan bahasa yang sederhana, dan setiap kami wanitamu boleh menangkap pesan yang daripadamu, dan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu kami boleh melakukan pengurapan Allah turun atas Ibu Charlotte, dan setiap kami wanitamu siap mendengar firman-Mu dengan hati-hati, dan kami boleh menyimpan, merenungkan, dan terlebih berbahagialah orang yang melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan dengarkan firman Tuhan. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Ya, kalau saudara ingat bulan lalu ya kita membahas sebuah buku yaitu Emotionally Healthy Woman ya dari Gary Sasero, dan kita masuk ke bab yang pertama, berhenti. Berhenti cemas atau khawatir tentang apa yang orang lain pikir. Ya, dan sekarang kita masuk ke bab 2, berhenti untuk berbohong. Jadi quit lying. Saudara, seolah-olah kalau kata berbohong kita bilang gini, kita nggak bohong kok. Kita udah tahu bohong itu dosa. Ada lagunya ya, bohong, bohong, bohong itu dosa. Gitu ya, itu lagu sekolah minggu. Kita nggak bohong, tetapi ternyata kita berpura-pura. Jadi berbohong dan berpura-pura sudah menjadi bagian hidup kita tanpa kita menyadari. Jadi pura-pura baik, ya, pura-pura sehat, ya, pura-pura tidak ada masalah, ya. Karena apa? Karena kita nggak mau orang berpikir apa tentang diri kita. Jadi saudara ingat nggak kisah si Pinocchio hidung panjang, ya? Jadi saudara ketika dia tanpa dia sadar dia bohong lagi, hidungnya tambah lama tambah panjang. Jadi kalau kebohongan, kepura-puraan yang ada di dalam diri kita, maka itu akan berkembang. Seperti otomatis memang itulah dia. Ya. Jadi saudara kalau kita ditanya, apa kabar? Jawabannya apa? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes gitu ya. Saudara, kenapa sih mesti ada kata luar biasa? Padahal sedang biasa-biasa. Ya. Jadi saudara, kita ini dibentuk dari budaya. Kita punya budaya topeng kebohongan. Jadi kita hidup di balik topeng kebohongan. Setiap budaya dan keluarga punya cara uniknya sendiri dalam memelintir sebagian kebenaran. Ya, dari kecil kita udah sudah dididik untuk ini. Coba muka cantik. Saya tuh punya cucu perempuan, jadi sekarang ada cantik-cantik gitu ya. Ada bunyi itu ya, ada pita-pita gitu. Coba muka cantik, coba senyum genit gitu ya. Jadi saudara, mau dia lagi kesel, mau dia lagi apa, pokoknya ayo perlihatkan muka cantikmu, senyum genitmu. Jadi kita udah berbohong dengan perkataan kita ya. Jadi kalau ditanya orang, apa kabar? Jawabnya mesti baik ya. Orang lain tidak perlu tahu masalah rumah tangga kita. Ya.
Jangan sampai masalah rumah tangga diketahui oleh orang luar. Jadi ayo harus pura-pura baik. Kemarin Cynthia bukan? Ya, walaupun di dalam keluarga dor, ya, sebelum pergi udah ada barongsai di dalam rumah, ya, tapi begitu keluar, kita harus senyum manis, ya, kita harus pai-pai kiri kanan. Jadi kalau ketemu saudara ditanya baik-baik, ya. Jadi dengan apa saja, senyum tubuh kita bahkan sikap diam kita sudah berpura-pura, bahkan kita berbohong. Jadi kita pikir itu wajar. Toh semua orang juga begitu kok. Semua orang juga melakukan. Ya, lalu kemudian di sini kita tidak sadar betapa banyak kebohongan yang kita anggap lumrah dan memang seharusnya demikian. Saudara, kalau orang bertanya ya, apa kabar Bu? Orang yang tanya basa-basi, dia mengharap jawabannya apa? Jawabannya apa? Basa-basi juga. Iya enggak saudara? Itu yang namanya eye to eye. Jadi saya kalau ketemu orang, apa kabar gitu ya, di WC, di toilet, di waktu sekelibat, apa kabar Bu? Baik gitu ya. Karena saya nggak mengharap dia jawab gini, Bu saya tuh lagi nggak baik Bu. Sini Bu, saya mau cerita sama Ibu. Sorry. Saya ini sebetulnya cuman lagi say hello. Ya, tapi bentuk say hello saya adalah apa kabar? Ya. Jadi saudara, tapi kalau saya ketemu sahabat saya dan sahabat saya bilang, "Apa kabar? Are you okay?" Saya pasti akan jujur mengatakan, "I'm not okay. Please pray for me." Iya dong. Karena saya tahu sahabat saya pasti mau saya jujur. Dan saya nggak akan mengatakan, baik, nggak ada masalah. Puji Tuhan, haleluya. Berarti saya pura-pura. Jadi saudara ngerti kan? Di dalam percakapan kita tuh ada eye to eye, itu basa-basi. Lalu mouth to mouth, kita membicarakan orang, membicarakan fakta. Ini ada perang Iran, ya. Ini serem banget, ya nggak tahu dong kita Indonesia bagaimana. Nah itu kita membicarakan, mendiskusikan tentang hal yang di luar. Lalu ada head to head. Head to head membicarakan opini, menurut pendapat saya. Nah itu sudah berani keluar, menyatakan siapa diri saya. Saya sih nggak suka ya. Nah, saya nggak cocok pakai itu. Atau mengatakan pendapat, opini. Dan heart to heart. Jadi saudara lihat ada gradasi dari eye to eye, mouth to mouth, head to head, dan heart to heart. Heart to heart berarti persahabatan yang sudah mendalam. Saya percaya kalau saya ngomong dari hati saya, dia tentu akan menyimpan, dia akan mendoakan. Dia nggak akan sesumbar ngomong kemana-mana. Oleh karena itu saya berani mencurahkan isi hati saya kepada dia. Nah, jadi saudara, ada kabar bohong demi kebaikan. Saya harus menjadi orang Kristen yang baik, senantiasa sukacita, sehingga tidak boleh marah, sedih, kecewa. Ayo sebagai orang Kristen, kamu mesti beriman. Saudara, kadang ya saudara, saya pikir itu spiritual abuse. Karena kadang kita memang, Tuhan saya saat ini lagi kehilangan iman. Tuhan engkau ada di mana? Saya sudah berdoa sekian lama. Kenapa Tuhan bukan makin sembuh? Kenapa saya makin sakit? Tuhan kenapa saya makin mendoakan suami saya? Suami saya makin selingkuh. Tuhan engkau di mana? Engkaukah Allah yang hidup? Saudara, mungkin kita berada di ujung-ujung pergumulan kita yang kita mulai goncang. Tapi saudara, maukah saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang jujur? Saudara nggak mengatakan begini, no, saya harus jadi orang Kristen yang kuat, selalu sukacita, selalu gembira. Saudara, kita nggak jujur sama diri kita. Ya, dan itu saudara, justru di saat-saat itu iblis akan datang mengatakan, kamu berbohong. Kamu kan sekarang gak lagi sukacita. Ya tapi kan orang Kristen harus sukacita. Iya, maka pakailah topeng sukacitamu. Ya, dan perlihatkan kepada semua orang kamu itu sukacita. Saudara, betapa akan meletihkan, melelahkan menjadi orang Kristen yang tidak otentik. Saudara,
begini, kita ini ketika berpuasa sebetulnya ini ya konteks misalnya puasa. Alkitab mengatakan ya jangan engkau seperti pamer, lagi puasa. Nggak usah ya. Artinya ya engkau puasa ya diam-diam puasa. Bagaimana yang dikatakan tersembunyi itu bukan artinya saudara pura-pura. Ada hal yang memang saudara harus sembunyikan. Sembunyikan yang artinya gini, orang lain tidak perlu tahu. Iya kan? Orang lain tidak perlu tahu karena tidak berguna buat dia. Jadi saya bisa kebayang gak saudara? Saya punya masalah. Kemudian saya ketemu saudara, cuman baru kenal, kemudian ketemu sambil lewat. Kemudian saudara, Bu Charlotte apa kabar? Ibu mau dengar gak ya? Aduh saya punya kabar parah banget ya. Ini begini. Tepat gak saudara saya ngomong sama dia? Enggak tepat, dia juga akan kebingungan. Ya, lalu dia bilang, ibu konselor. Lalu kemudian ibu konseling sama saya. Bu, saya aja kepengen konseling sama ibu. Ya, nah saya jadi bingung deh Bu, gitu kan. Jadi saya tidak tepat ketika saya bicara dengan dia. Bukan saya kok menutupi, enggak. Saya bukan sedang menutupi. Memang saya tidak perlu bicara seperti itu. Saya akan cari mentor saya. Saya akan bicara kepada orang yang tepat. Nah, jadi saudara, ketika kita bohong demi kebaikan, saya harus sopan, saya harus menyenangkan, saya tidak boleh mengecewakan orang lain. Saudara, sebetulnya, saudara, ketika kita berbohong, kita sedang membelenggu dan merantai diri sendiri. Karena apa saudara? Saudara sudah hidup di balik benteng itu. Benteng yang tebal. Yang saudara akan memperlihatkan, saya ini fine, baik-baik. Saya oke. Ya. Dan saudara itu membelenggu karena kita takut ketahuan. Jadi kita bersembunyi. Saudara, bukankah ini dosa sejak awal ketika Adam dan Hawa bersembunyi? Kenapa dia bersembunyi? Karena dia takut. Dia sembunyi. Karena dia malu. Karena dia telanjang. Saudara, Kejadian 2 ayat 25 mengatakan mereka keduanya suami istri ini telanjang tetapi mereka tidak menjadi malu. Tapi begitu Kejadian 3 dosa masuk dalam hidup manusia, maka ketika mereka telanjang, mereka sadar telanjang, ya, mereka menjadi malu, maka Tuhan berkata, apa kamu makan buah dari yang kularang itu? Maka sekarang kamu punya point of view jadi berbeda. Jadi kenapa saudara dosa itu merusak? Dosa itu memalukan, dosa itu menakutkan. Saudara, satu semester ini saya bicara soal sexuality and identity di sekolah saya. Jadi saya membahas banyak sekali soal seks dan identity mulai dari TK sampai SMA untuk orang tua murid. Saudara, bagaimana bisa melihat seks itu beauty, indah, ya, seks itu anugerah, sementara kita ini dipenuhi dengan gambar-gambar porno, sementara kita disuguhkan bahwa seks itu jorok, seks itu kotor, seks itu tabu. Jadi bagaimana saudara bisa melihat seks itu ciptaan Tuhan, anugerah Tuhan, begitu Tuhan mengesahkan, ya, Tuhan menciptakan laki dan perempuan saja sudah seks, bukan? Itu seks. Ya, jadi kalau kita ada formulir, ya, ada tulisan name, tulisnya nama. Lalu ada tulis seks, .2, nulisnya apa? Male or female. Kan bukan gini, seks .2, 1 minggu 2 kali. Kan bukan begitu. Ya, saudara ya. Jadi seks itu adalah jenis kelamin. Ya, jadi Allah yang menciptakan seks itu. Ya, laki dan perempuan, dan itu bukan yang kita selalu katakan ketika orang melahirkan. Ketika dia baru punya anak, pasti yang kita ngomong apa? Seksnya. Karena kita akan tanya laki atau perempuan. Dan Tuhan jelas sekali menciptakan 2 jenis ini. Nggak ada yang diantaranya. Nggak ada yang ketiga, keempat, kelima, sampai 16 gender. Nggak ada, saudara. Nggak ada. Jadi saudara lihat, dosa itu merusak identitas.
Dan setelah dia rusak identitas, dia rusak sexuality. Yang indah, yang agung, yang suci. Tapi menjadi apa saudara? Menjadi sesuatu yang menjijikkan. Sesuatu yang kotor. Sesuatu yang najis. Jadi saudara lihat ya, akibat daripada dosa. Itu serius sekali saudara. Maka kenapa Kristus mesti mati di kayu salib? Ya. Jadi saudara ketika kita berbohong, ya, maka kita takut, ya. Saudara ada satu kisah, saudara ini sebetulnya kisah sekolah minggu ya. Sekolah minggu, kisah-kisah cerita ya. Jadi ini ada si abang dan si adik gitu ya. Ini abang dan si adik nginep di rumah nenek. Ya, satu hari mereka lagi main-main-main, si abang pakai ketepel dan meleset ketepelnya kena ke bebeknya si nenek dan mati. Dia kaget, lalu si adiknya lihat, aku kasih tahu nenek loh, jangan, ya. Si abang takut sekali ketahuan. Lalu kemudian tiba saatnya makan siang. Dan mereka semua punya tugas. Ya, si adik membereskan mejanya. Kemudian si kakak ngambilin piring-piring. Semua ada pembagian tugas. Lalu si kakak bilang, abangnya bilang, Dek, mejanya beresin dulu. Nah, sekarang si adik punya password. Bebek. Saudara tahu? Jadi si abang yang ngeberesin meja, ngeberesin piring-piring, ya. Lalu setelah selesai mereka punya tugas masing-masing, yang ngelap meja, yang nyuci piringnya. Lalu kembali lagi password bebek. Malam hari, ya, Dek, kamu loh yang harus bersihin ini kamu. Kembali lagi password bebek. Saudara itu bukan sehari, 2 hari, 3 hari. Password bebek sangat efektif. Untuk membebaskan si adik ini dari tugas. Ya, karena dia cukup memberikan kata bebek. Akhirnya gak tahan. Lalu kemudian si abang ini masuk ke kamar neneknya. Dan dia bilang, Nek, aku mau ngaku. Kemarin ini aku main-main gak sengaja. Bebeknya nenek 1 meninggal. Sudah aku kubur. Nenek pasti gak tahu karena nenek punya banyak bebek. Lalu si nenek itu bilang, Nenek tahu. Nenek tahu. Tapi nenek tunggu kapan kamu datang mengaku. Maaf ya Nek, nenek sudah maafkan. Nenek sudah ampuni. Oh, setelah itu makan siang. Ya, lalu si kakak, si abang bilang, Dek, beresin meja. Lalu si adik bilang, bebek. Si kakak langsung bilang, bebek, bebek, bebek. Saudara ngerti? Sekarang dia sudah bebas. Saudara kalau memahami ini, bagaimana Kristus membebaskan kita dari segala kebohongan, tipu daya. Saat menjalani kebenaran, disitulah kita menjadi merdeka. Kenapa saudara? Yohanes 8, 31-32. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kenapa kita harus hidup dalam kebenaran? Karena kebenaran itu membebaskan kita, memerdekakan kita. Karena kebohongan itu yang akan terus-menerus berbisik di kepala kita, di pikiran kita, di telinga kita. Kalau kamu seperti ini orang gak akan suka. Kamu harus seperti ini supaya orang menyukai kamu.
kalau kamu seperti ini, maka gitu ya. Saudara, itu semua adalah tipu daya muslihat iblis. Jadi lawan dari kebohongan adalah kebenaran. Ini bukan soal jujur, saudara. Jujur tentu itu satu karakter. Tapi saudara, di sini dikatakan di dalam Yohanes 8:44, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan bapakmu. Kalau iblis jadi bapak kita, maka yang kita lakukan keinginan iblis. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan iblis tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Jadi kalau kita berbohong, maka siapa yang jadi bapak kita? Iblis. Dia yang lagi kita senangkan. Dia yang lagi kita ikuti. Apa yang menjadi keinginannya. Jadi di dalam Efesus 6 ayat 12 sampai 14. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging. Bukan darah dan daging. Tapi melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap. Dan melawan roh-roh jahat di udara. Peperangan kita, musuh kita iblis. Itu iblis ada di mana-mana, ada di udara. Roh-roh jahat di udara, di sini ada. Ya. Cuman saudara, waktu saya ketemu dengan satu hamba Tuhan yang dia bergelut di okultisme. Dia bilang, Bu, itu setan kalau yang mirip-mirip kayak genderuwo, kuntilanak gitu ya. Itu mah yang stage-nya rendah. Ya. Yang tinggi, itu dia tidak menampakkan dirinya. Tapi dia bekerja lewat pikiran. Dia mempengaruhi, dia merasuk. Saudara, ngeri sekali ya. Jadi ini setan pun, ini punya penghulu-penghulu. Ada jabatan. Wow, kita gak sanggup melawan ini. Kita gak bisa, kita bukan tandingannya. Ya, jadi jangan coba-coba. Ya, berteman dengan iblis, jangan. Serem. Ya, saudara mau main jelangkung, ya, cuman main-main. Aduh, saudara. Ya, kan biasanya kalau udah selesai kita bilang pergi nggak diundang, pulang nggak diantar gitu kan? Ya, nggak tahu dia ada mantra apa lagi gitu. Saudara, itu saudara berarti sudah bersekutu, sudah mau main-main dengan dia, saudara. Jangan dekat-dekat, saudara. Ya, jadi di sini katakan sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah. Karena saudara tidak bisa memakai diri saudara. Nggak kuat, nggak sanggup. Kecuali saudara memakai perlengkapan senjata Allah. Supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu dan tetap berdiri. Sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran. Saudara, di sini yang pertama saudara, senjata yang saudara pakai, ikat pinggang kebenaran. Jadi ikat pinggang kebenaran, senjata rohani pertama yang kita kenakan untuk melawan kuasa-kuasa jahat. Saudara mau kuat, saudara harus hidup tinggal di dalam kebenaran. Dan hidup di dalam kebenaran. Saudara, sehingga jauh saudara daripada kuasa iblis. Ya, iblis mencoba menggocoh kita, menggoda kita. Yesus juga digodakan. Yesus digoda. Engkau anak Allah lapar 40 hari puasa. Ubah ini batu-batu jadi roti. Bisa enggak saudara? Bisa, enggak usah pakai batu. Tuhan cuman ngomong aja, jadi 10.000 kaleng kongguan. Langsung jadi saudara. Ya, langsung jadi tuh. Pabrik pindah kira-kira begitu ya. Langsung jadi, enggak usah pakai bahan baku saudara.
ngomong aja jadi. Kan Tuhan menciptakan segala sesuatu, jadilah kelinci, jadilah badak, jadilah kodok, jadi. Manusia yang ambil debu. Hanya untuk menyatakan bahwa manusia itu ingat, kamu itu cuma debu. Tapi Tuhan kasih apa? Nafas. Tuhan nembuskan. Maka manusia kalau meninggal, dia menghembuskan nafasnya yang terakhir. Jadi maka manusia kalau meninggalkan, selesai. Seperti dia mengembalikan nafas itu. Jadi manusia memiliki ruah yang dapat dari Tuhan. Beda dengan kelinci, kodok, cecak, kecoa. Lain saudara. Lain. Maka ketika pemazmur, Mazmur 8. Ketika dia melihat bintang-bintang langit buatan Tuhan. Dia langsung tanya, siapa manusia ini? Siapa saya? Siapa saya? Saya dibuat hampir sama seperti Allah. Saudara, pemazmur nggak bilang begini. Setelah saya ngelihat bintang-bintang, langit-langit. Ternyata saya lebih bagus daripada binatang-binatang. Jadi dia nggak lihat dia lebih baik daripada binatang, lebih baik daripada tumbuhan. Tapi dia melihatnya hampir sama seperti Allah. Cuman kurang dikit dari Allah. Betapa Tuhan menempatkan kita sebagai manusia gambar dan rupa Allah. Jadi saudara di sini katakan, saat saya tidak hidup dalam kebenaran, secara tidak sadar saya sedang mengeluarkan Tuhan dari kehidupan saya. Karena Tuhan adalah kebenaran. Jadi saya kalau nggak hidup dalam kebenaran, saya sedang ngeluarin Tuhan dari kehidupan saya. Saya lagi menyingkirkan Tuhan. Dan ketika kita berbohong, kita tidak lagi berada di wilayah Tuhan, tapi kita di wilayah setan. Di wilayah iblis. Saudara, kalau murid-murid sekolah minggu paling gampang kita bilang, mau jadi anak Tuhan apa anak setan? Iya kan? Oh, mereka tahu, anak Tuhan. Tapi saudara, setelah kita dewasa, kita tahu menjadi anak Tuhan punya harga yang harus dibayar. Taat kepada kebenaran, hidup dalam kebenaran. Saudara, nggak bisa lagi kompromi. Nggak bisa, saudara. Saudara, cuma ada dua pilihan. Mau ikut setan, mau ikut Tuhan. Dan setan dengan tipu dayanya. Saudara, dia penipu, dia pendusta. Jadi memang akan kelihatannya baik. Baik, oh kamu kan tanya ke tukang kuamia. Nggak apa-apa, cuman tanya-tanya aja. Tanya-tanya aja. Katanya juga ini pendetanya, pendeta loh. Tapi memang dia bisa ngeramal. Tapi pendeta Kristen kok. Dia orang Kristen. Jadi kemarin ini saya lagi ngedengerin satu podcast begitu ya, pengakuan. Jadi ada dukun Katolik begitu ya. Jadi si dukun ini yang ketika ya namanya pikir, oh iya dia ini kan Kristen, dia Katolik ya. Pasti benar. Ya, jadi mulailah disuruh ngasih ini, disuruh kepala kambing, disuruh segala macam saudara. Ya. Jadi beras merah, beras putih gitu ya, sesajen. Dan saudara, iblis itu gak pernah kasih gratis. Gak pernah kasih cuma-cuma. Dia akan minta tumbal, dia akan minta balik. Ya. Jadi saudara mau berkat dari iblis, saudara harus bayar harga yang mahal. Kita ikut Tuhan, justru Tuhan udah bayar lebih dulu di kayu salib. Dan udah lunas. Jadi saudara, yang pertama, berbohong kepada diri sendiri. Orang yang paling banyak saya bohongi adalah diri saya sendiri. Kenapa saudara? Sebagian besar dari kita tumbuh dalam budaya yang tidak manusiawi terkait diri sendiri. Apalagi budaya timur, budaya Tionghoa. Ya,
mengatakan begini, jangan perlihatkan perasaanmu. Kalau kamu susah, jangan kelihatan susah. Kalau senang juga jangan kelihatan senang. Biasa aja, biasa. Jadi saudara, kita paling bisa menyembunyikan perasaan kita. Ya. Dan itu yang teman saya bilang, aduh orang Indonesia itu IQ-nya rendah. Loh kok bisa? Iya, tidak terbiasa membaca wajah orang. Kenapa? Karena memang dia tidak terbiasa dengan ekspresi. Saudara, kalau orang barat, bule gitu kan ekspresif ya. Wow, marvelous, wonderful gitu kan. Kalau kita, iya sih cantik, ya lumayan, ya gitu. Maksudnya enggak mengekspresikan. Jadi ketika saya ketemu dengan satu guru saya, guru pria, dia baru punya anak, dia orang Jawa. Jadi anak yang kedua, saya bilang, Pak selamat ya, udah lahir ya anak yang kedua. Iya Bu, sudah. Perempuan laki? Perempuan. Oh, kenapa Pak? Karena saya tahu yang pertama perempuan. Oh, enggak apa-apa. Bapak seneng enggak? Seneng. Pak kalau seneng wajahnya jangan begitu Pak. Saya agak bingung, Bapak jadi seneng apa sedih? Apa-apa nih Pak? Enggak, biasa aja Bu. Oh biasa ya. Punya anak biasa? Biasa. Oh iya ya. Jadi kita tuh bingung. Hah? Dia sebetulnya tuh dia lagi seneng apa enggak? Tapi memang jadi kita sama perasaan kita sering menipu gitu. Nggak boleh nih, orang nggak boleh tahu. Ya, jangan sampai orang tahu. Nanti kalau orang tahu kamu lagi seneng dapat kang tahu, kamu dideketin. Pasti itu teman-teman pada minjem duit. Ya, jadi belaga aja, belaga pura-pura nggak ada duit. Ya, pura-pura miskin. Ya, jadi nanti kalau ditanya sama orang, jadi ya emang nggak ada, saya nggak ada, ya. Atau pura-pura kaya supaya kamu jadi dapat temen orang kaya. Karena orang kaya nggak mau temenan sama orang miskin. Jadi kamu mesti kelihatan kaya. Jadi pakailah barang yang bermerek walaupun itu KW, mau KW 1, KW 3, KW 5, supaya apa? Kelihatan kaya. Jadi saudara, bayangin kita hidup di dalam budaya seperti itu. Jadi selalu bersikap baik dan manis. Atau selalu menjadi orang baik yang selalu berkata iya. Ya, kamu harus jadi anak manis ya, kuai-kuai ya, baik-baik ya. Iya aja. Biarpun ngomong enggak, bilang iya. Iya ya. Supaya orang juga baik sama kamu. Ya, waktu kita grow up, anak-anak kita itu dengan filosofi seperti itu. Jadi jangan pernah melakukan kesalahan. Begitu kamu lakukan kesalahan, kesalahanmu tercatat. Saudara apa? Saudara nggak ngedidik anak jadi perfeksionis. Nggak boleh salah. Jadi saudara di sini ketika saya berhenti berbohong, saya putuskan bahwa saya tidak bisa lagi berpura-pura atau berpartisipasi dalam kepalsuan. Saya harus berhenti berbohong. Saya harus berhenti berpura-pura. Saya tidak mau berpartisipasi dalam kepalsuan. Jadi Roma 12 ayat 9, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Saudara, kenapa kasih yang pura-pura itu jahat? Kenapa saudara? Karena perbuatan baik manusia bisa menjadi jahat jika bersifat manipulatif. Saudara, kalau saya pura-pura baik sama Bu Esther, kira-kira Bu Esther bisa baik nggak? Baik dong, saya baik, masa Bu Esther nggak baik? Tapi abis itu saya nusuk dari belakang. Ya, saya semalam nonton film The Spy di Netflix, saudara. Jadi ini ada spy. Spy itu pasti harus pura-pura karena dia menjadi spy. Dan kemudian ketahuan di akhirnya, saudara, dan akhirnya Presiden Suriah itu menghukum. Ya. Tapi saya melihat ekspresi daripada si presiden itu ketika dia tahu orang yang dia percaya, orang yang dia mau angkat sebagai menteri,
Karena orang ini sebetulnya orang Israel tapi pura-pura jadi orang Suria. Jadi mau diangkat sebagai menteri, sebagai tangan kanan sudah bertahun-tahun. Dan sekarang dia harus menerima kenyataan, enggak, dia itu spy. Dia itu mata-mata. Saudara, itu presiden marah sekali. Waduh, saya bisa melihat sebuah ekspresi saudara dihianati kayak apa ya. Kepura-puraan itu mengkhianati bukan? Saudara kebayang nggak ketika saudara menikah dengan suami, lalu ketika itu suami itu pura-pura jadi suami. Karena ternyata dia adalah wanita. Nah itu terjadi saudara. Ya hanya untuk menutup kepura-puraannya. Bagaimana ada seorang suami saudara, ini suami istri baru menikah, istrinya lagi hamil. Dan istrinya cerita, sebetulnya suami saya baru mengaku kalau dia gay. Istrinya hamil dari suami. Dan suami saya cerita dia sudah 3 tahun pacaran dengan pria lain. Padahal mereka pacaran 7 tahun. Memang LDR. Lalu istrinya tanya, why, kenapa kamu menikah dengan saya? Lalu suami ini cuma bilang, supaya saya gak ketahuan kalau saya gay. Wah saudara menyedihkan bukan? Pura-pura ya. Nah jadi topeng kasih, pura-pura mengasihi akan membuat kita letih. Karena harus menjaga dalam kebohongan dan pengingkaran. Suatu hari akan meledak dalam kemarahan. Pasti. Saudara, kalau nggak meledak ya ketahuan. Kira-kira begitu namanya pura-pura. Sampai kapan bisa menjaga kebohongan? Kebohongan saudara mesti saudara hafal lagi. Kalau saudara bohong, iya enggak? Saudara bilang nih ya, anjing saya tinggi 50 cm. Ya enggak? Saudara mesti stick di 50 cm. Enggak boleh lupa. Ya, nanti kalau lupa kan, anjing saya mah 5 meter. Kemarin kan bilang 50 cm ya. Jadi saudara kalau bohong pun saudara harus konsisten. Iya kan? Supaya nggak ketahuan. Iya kan? Kan kalau saudara nggak konsisten saudara jadi ketahuan dong. Kalau kita nggak bohong mah akan konsisten. Memang ya seperti itu. Ya. Kita nggak usah ngafalin. Kemarin bohong saya apa? Kemarin saya ngomong ke dia apa? Ngomong ke sini apa? Saudara mesti hafal. Ya, tuh kan repot. Lama-lama saudara akan letih, akan capek dengan kebohongan itu. Jadi saat saya mengakui bahwa saya bukan pribadi yang penuh kasih, adalah saat saya terbebas dari beban besar kepura-puraan. Sehingga saya berani mengakui kelemahan dan kehancuran yang sesungguhnya. Saudara berani untuk vulnerable. Dan ketika saudara vulnerable itulah saudara otentik. Maka tindakan ini akan memampukan saya menjadi pribadi yang aman, pribadi yang lembut dan lebih mudah didekati orang. Karena hal ini membuat saya justru menuju pribadi yang penuh kasih. Justru ketika saya pura-pura saya menjadi pribadi yang penuh kasih. Maka saya akan terus menebar senyum kemana-mana karena saya penuh kasih bukan? Dan saya gak boleh jutek. Sekalipun saya kesel. Karena kan saya harus penuh kasih. Tapi saat saya bongkar itu semua. Saya jadi diri saya. Dan saya bilang sorry. Saya sulit sekali mengasihi kalau kamu begini. Karena kamu menyakiti saya. Walaupun saya harus belajar mengasihi. Maka saudara itu justru akan membuat saudara menjadi pribadi yang lembut. Pribadi yang aman. Apa adanya. Dan itu justru membuat saudara bisa menjadi pribadi yang penuh kasih. Yang kedua, berbohong kepada orang lain. Ya. Jadi Robert Feldman dia mengatakan begini, semakin seseorang merasa nilai dirinya terancam, semakin mereka mengatakan kebohongan. Jadi kenapa orang bohong? Karena takut. Ya kan? Takut ketahuan, takut dinilai, ya kan? Ya, jadi saya akan bohong. Kebohongan berakar pada kebutuhan untuk meneguhkan diri yang rapuh. Karena saya takut sekali kelihatan saya lemah. Maka saya harus pura-pura kuat.
Saudara tahu ya, beberapa perlombaan olimpiade, bayangkan ada seorang sepeda yang naik sepeda, saudara, atletik sepeda ya, yang di Paris, dia 7 kali menang. Setelah itu ketahuan kalau dia selama ini doping. Ada orang yang di Australia, Olimpiade Australia 2000, dia seorang pelari, dia menang, tapi setelah udah dapat medalinya, kemudian dia harus menyerahkan medali dan dia masuk penjara. Dan di penjara itu dia menulis surat kepada anaknya. Dia bilang, "Nak, ini sebuah harga dari kebohongan. Mama sekarang harus bertekam di penjara." Jadi kenapa kejujuran itu jadi mahal? Ada seorang pelari, saudara, di Amerika, ya, ajang ya begitulah, olimpiade atau maraton. Jadi dia udah dapat medali. Saudara, menang. Tapi rupanya ada media yang mengamati. Ini waktu start orang ini ada. Tapi waktu di lintasan keberapa, kok orang ini nggak ada. Nggak ada. Tahu-tahu mau hampir ujung ada. Nggak taunya dia naik kereta. Coba tuh ayah-ayah wae. Iya kan? Dia lintasan itu pasti sudah direncanakan. Lintasan mana dia naik kereta mungkin ngelewatin stasiun gitu tinggal belok gitu kan. Kan maraton tuh kan beribu-ribu orang kan, maksudnya ramai gitu. Dia menyelinap masuk, dia naik kereta, habis naik kereta, nah di ujungnya dia turun, dia nyelinap lagi di keramaian, yes menang. Dia harus mengembalikan medali itu. Saudara, ini terjadi di dunia. Jadi kita lihat tuh bohong itu menjadi bagian dari hidup manusia. Kecuali firman Tuhan saudara pegang. Karena saudara gak berani bohong sama Tuhan. Bagaimana saudara? Jadi tidak ada sedikit bohong atau setengah benar. Mau bohong atau mau benar gitu. Ya. Jadi kita mengorbankan kebenaran bukan demi kesenangan orang lain. Tapi sebetulnya menyelamatkan diri kita. Ya saya tuh terpaksa bohong sih. Ya supaya dia seneng gitu. Oh saudara no. Saudara sedang menyelamatkan diri saudara. Saya ada satu teman pria, waktu dia PHK, dia mengatakan kepada saya terpaksa Bu. Pagi-pagi saya pergi, seolah-olah saya ngantor. Dan saya nongkrong aja di Starbucks. Sore saya pulang. Supaya anak saya lihat, saya masih kerja. Saya cuma tanya mau sampai kapan. Bapak hidup dalam kepura-puraan. Dan waktu anaknya, "Pak beliin ini dong sepatu, beliin ini." Dia gak bisa ngomong kan. Kalau dia gak ada duit, kalau dia PHK, gak bisa. Kan dia masih kerja. Terpaksa dia pinjol. Wah saudara terlibat. Saudara lihat gak, kebohongan itu tidak pernah bisa berhenti. Dia akan terus menerus. Jadi kebohongan kecil ditutup dengan kebohongan besar. Nah, kita lebih mudah berbohong dengan menyaring kebenaran kepada orang lain daripada beresiko mengatakan kebenaran. Saudara, karena kebenaran itu ketika dinyatakan memang ada resiko. Ada resiko. Waktu misalnya orang itu ngomong, "Ya papa udah PHK." "Kok papa bisa PHK? Wah papa bikin kesalahan apa? Wah percuma dia sekarang punya papa yang gak ada duit." Misalnya ya. Kita harus terima, kita harus telan tuh resiko itu. Jadi berbohong bisa memberi kelegaan jangka pendek. Tapi kelegaan itu dibayar dengan harga tertentu. Buat apa kalau lega untuk sementara? Sehingga saudara Sandra Wilson mengatakan, kemerdekaan memerdekakan kita. Tapi pertama-tama dia pasti membuat kita menderita. Karena waktu saudara mau nyatakan kebenaran, saudara banyak hal kok dalam hidup yang memang gak ideal. Karena memang kayaknya kepura-puraan dan kebohongan itu jauh lebih menghibur
Betul nggak? Iya. Lebih menghibur kita daripada kebenaran, saudara. Ya. Jadi betapa kita wanita ya. Wanita itu kan memang dekat sekali dengan kecantikan. Betul? Kita semua kepingin cantik. Iyalah. Ya, itu normal, wajar. Dan mulailah kita dibohongin sama produk-produk. Betul nggak? Pakai ini kenceng, ya, pakai ini putih gitu kan, ya. Jadi saudara, kita akan terbuai dengan iklan-iklan, ya, yang mengatakan, waduh kamu pakai ini dalam 1 minggu turun 5 kilo. Aduh saudara, langsung 5 kilo juga gak boleh, ya kan. Tapi kita melakukan apapun demi. Jadi hubungan yang dibangun di atas ketidakbenaran, kebenaran bisa menjadi awal dari sebuah akhir. Apa maksudnya saudara? Kalau kita hidup, misalnya kita punya suami yang selingkuh. Dan ketika dia mulai jujur, dia ngomong yang benar. Saudara, itu awal dari sebuah akhir. Tapi awal yang pasti menyakitkan. Karena kita tahu tadinya dia pergi kerja, dia pulang ngantor, kita pikir dia sungguh-sungguh, dia rapat, ternyata enggak rapat tapi rapet. Aduh saudara, itu akan membuat kita merasa bodoh banget, saya ditipu, saya dibohongi. Dan kejujuran bisa membangun ulang hubungan di atas kebenaran, ya. Dengan apa saudara? Merusak hubungan yang lama. Jadi ini kayak bangunan, rekonstruksi saudara. Jadi itu bangunan dasarnya udah salah, miring. Saudara mesti dibongkar kan? Betul nggak? Jangan dibenerin gedungnya miring. Jangan tuh gedung dibongkar temboknya aja, jangan saudara. Karena dasarnya aja udah miring. Jadi mesti dibongkar mulai dari fondasi. Jadi kejujuran memang itu bisa menjadi awal daripada sebuah akhir kebohongan. Tapi awal itu memang menyakitkan, tapi lebih baik begitu. Kalau enggak tuh gedung miring terus saudara, ya, dan membahayakan. Jadi konflik adalah tanda bahwa ada sesuatu yang salah, udah pasti. Tetapi di balik konflik mengindikasikan bahwa segala sesuatu ini sedang diberesin, sedang berjalan benar. Maka saudara, jangan takut dengan konflik. Justru kalau konflik saudara bisa jujur dengan diri sendiri. Berarti saudara bisa berpendapat. Daripada saudara yes man padahal di sini gak bisa, gak suka, gak mau. Nah, berhenti mengatakan kebohongan adalah satu hal, tapi mengatakan kebenaran adalah hal yang berbeda. Efesus 4:25. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar. Jadi memang buang dusta, jangan bohong, tapi saudara harus benar, tidak pura-pura. Ya, mengatakan kebenaran secara terampil adalah cara paling signifikan menghargai gambar Allah dalam diri kita dan juga orang lain. Artinya kita menghargai orang itu menghargai diri kita. Kalau kita mengatakan kebenaran itu kita sebenarnya lagi menghargai diri. Ya, jadi mengatakan kebenaran dengan kasih adalah tindakan memilih cari waktu yang tepat dengan rasa hormat, jujur dan jelas. Ayo saudara, jangan pura-pura. Tapi saudara memang harus minta hikmat dari Tuhan. Dan saudara menghormati orang yang saudara katakan dengan jujur. Jadi misalnya kalau saya di staff kan bilang gini, Bu boleh gak kita jujur sama atasan tapi ini kita menyakiti dia. Lebih baik jujur. Tapi cari waktu dan dengan sikap yang hormat dan mengatakan Pak saya minta maaf. Ya, saya melihat ketika Bapak melakukan tindakan korupsi. Saya tidak setuju. Saya di sini, saya justru mengasihi Bapak, saya setia kepada perusahaan. Tapi saya harus mengatakan kebenaran. Saudara, ayo dengan jujur, dengan jelas. Saya pikir kita itu perlu kok ada orang yang mau jujur dengan kita. Iya enggak? Daripada saya dideketin sama orang-orang bilang, duh Bu Charlotte bagus, Bu Charlotte baik, Bu Charlotte cakep. Saya kayaknya perlu orang jujur deh. Daripada saya dipuja-puji,
Lalu kemudian gini, aduh Ibu Charlotte pret gitu kan. Maksudnya cuman depannya aja, habis itu belakangnya aduh rasanya kok sedih banget ya. Sedih banget gitu. Ya, jadi kita itu kan sangat menghargai ya kejujuran itu. Yang ketiga, berbohong kepada Tuhan. Saudara, apakah Tuhan bisa dibohongi? Bisa gak sih? Ya gak bisa. Saat saya berbohong kepada diri sendiri, sebenarnya saya sedang berbohong kepada Tuhan. Ya Tuhan sih gak mungkin dibohongin. Tapi kita sering lupa, kita pikir Tuhan gak ada. Kita pikir Tuhan gak ada. Tuhan ada di mana-mana. Anak saya bilang begini, Mami Tuhan ada di mana-mana. Jadi kalau kita ke WC, Tuhan ikut ke WC. Ya saya bilang bukan Tuhan ngikut, Tuhan itu maha besar. Jadi Tuhan ada di WC, Tuhan ada di mana-mana. Dan Tuhan mengawasi, mata Tuhan melihat. Jadi karena Tuhan lebih mengenal diri kita daripada kita mengenal diri kita. Semakin saya bertumbuh dalam keotentisitas, di dalam keotentikan terhadap diri sendiri, saya semakin bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Semakin saudara otentik, saudara semakin mengenal Tuhan. Jadi saudara mari mengakhiri kepura-puraan demi cita rasa surga. Saudara, jadi saya pikir gini, iya ya cita rasa surga itu sebetulnya otentik. Otentik, nggak ada kepura-puraan. Cita rasa surga tuh asli. Ya, asli. Jadi bukan tiruan, bukan palsu. Hubungan yang otentik tanpa menyembunyikan apapun akan membuat tingkat stres dan kecemasan menurun. Karena kan kita nggak usah pura-pura, nggak usah ngapal-ngapalin bohong apa, kita nggak usah cemas dia mikir kita apa. Nilai diri semakin solid karena diteguhkan oleh integritas. Hidup di hadapan Tuhan akan membuat damai dengan diri dan damai dengan orang lain. Jadi ketika saya berhenti berpura-pura, saya sedang melepas lapisan-lapisan palsu dan membangkitkan diri sejati yang telah Tuhan tanam di dalam diri saya. Tuhan bikin kita tuh satu-satu loh. Charlotte yang kayak gini di dunia cuman satu. Ada Charlotte lain, Charlotte Church yang suaranya bagus. Ada Charlotte Bronte penulis, ada Charlotte lain. Sekarang murid-murid saya juga banyak yang namanya Charlotte. Ya, jadi tapi yang ini satu, dan Tuhan mau saya yang asli. Saya nggak usah jadi Charlotte yang lain, saya nggak usah jadi orang lain, dan Dia mau saya yang otentik. Dan waktu Dia pulang, waktu Dia memanggil saya pulang, dan Dia mau saya sesuai dengan yang Dia ciptakan. Marilah kepadaku hai hamba yang baik dan setia. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur hari ini kami belajar satu hal lagi. Betapa kami sering membohongi diri kami, membohongi orang lain, bahkan Tuhan. Kami sering berpura-pura. Karena kami pikir pura-pura itu baik. Tapi Tuhan nyatakan bahwa kami harus hidup dalam kebenaran. Sekalipun kebenaran itu mungkin tidak enak. Kebenaran itu fakta yang harus kami terima. Kebenaran itu sering kali menyakitkan. Tapi Tuhan mau kami jujur. Kami nyatakan kebenaran. Tuhan tolong kami. Ampuni kami Tuhan, kami lemah. Karena kami takut, maka kami bersembunyi. Kami malu. Tuhan tolong kami. Biarlah benih-benih dosa itu pelan-pelan Tuhan lepaskan. Supaya kami bisa bebas. Kami tahu Tuhan kami ini hanya orang-orang yang mendapat belas kasihan Tuhan. Orang-orang lemah, orang-orang tidak berdaya yang hanya menggantungkan, mengandalkan Tuhan dalam hidup kami.
Tapi Engkau mau menerima kami yang lemah, yang tidak berdaya ini. Kau angkat kami sebagai anak. Kau menghargai kami. Bahkan Engkau memuliakan kami. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk kebenaran-Mu. Tolong kami hidup di dalam kebenaran. Menghidupinya dalam sehari-hari. Apapun yang kami lakukan, apapun yang kami pikirkan. Mari saudara, kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dari Allah Bapa, kiranya anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kiranya persekutuan, kekuatan, penghiburan datang dari Allah Roh Kudus. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari semua yang percaya katakan amin. Silahkan duduk. Silakan duduk kembali, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ibadah kita sudah hampir selesai, ada sedikit pengumuman. Terima kasih kepada hambanya Ibu Charlotte buat kebenaran firman Tuhan yang diberikan. Kita mau memberikan yang terbaik di bangku yang Bapak Ibu duduki, ada amplop. Uang persembahannya, offeringnya bisa kita taruh ke dalam situ, lalu kita akan taruh ke dalam kotak. Kita berdoa terlebih dahulu ya. Mari bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat waktu kami boleh memberi juga untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan kami dan kami rindu memberikan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Segala kemuliaan buat Tuhan, kami siap memberi dengan hati yang penuh sukacita. Haleluya, amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Saya akan bacakan beberapa pengumuman. Yang pertama, ibadah Sunday Service kita tanggal 15 Maret 2026 ini dilaksanakan jam 10 pagi seperti biasa, dilayani oleh Ibu Pendeta Julita Manik. Lokasinya di Sampurna Strategic Square North Tower lantai 3. Ya, jadi Bapak Ibu jangan lupa hadir. Lalu untuk Woman of Love tanggal 17 Maret dan 24 Maret 2026 itu diliburkan. Sekali lagi ya, diliburkan. Nanti jangan minggu depan ibu-ibu datang. Jadi tanggal 17 Maret dan tanggal 24 Maret diliburkan. Nanti akan ada ibadah Woman of Love kembali tanggal 31 Maret 2026 di tempat ini. Kita akan dilayani oleh Pastor Timothy Abraham. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu lagi tanggal 31.